Sahabat-sahabatku, teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada satu sifat yang harus kita miliki. Kita seorang muslim itu harus memiliki sifat ini. Kalau kita tidak punya sifat ini, bahkan dikatakan kita itu tidak beriman di hadapan Allah. Istimewa sekali sifat ini. Sifat ini namanya al-haya, yaitu malu. Ya, bukan malu karena kita taat kepada Allah, bukan malu karena kita itu beriman kepada Allah, bukan malu karena kita bersujud kepada Allah, bukan malu karena kita taat menyembah Allah, tetapi kita malu saat mata kita melihat sesuatu yang berupa maksiat. Malu ketika lisan kita mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Malu ketika pendengaran kita itu mendengarkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Malu ketika pikiran dan hati kita masih bermaksiat kepada Allah. Malu ketika kita itu mengambil sesuatu yang bukan merupakan hak kita. Malu ketika kita masih diberikan kaki kemudian kita melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah. Itulah rasa malu yang harus kita miliki. Malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan dawuh beliau, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kita sudah tidak punya rasa malu, kata Kanjeng Nabi itu dawuh fasna ma syi'ta, maka lakukanlah sesukamu. Kamu boleh berbuat apapun sesukamu, kamu boleh melakukan apapun sesukamu. Ketika Kanjeng Nabi mengatakan seperti itu, apakah kemudian itu kan bentuk Kanjeng Nabi memperbolehkan kita berbuat sesuka kita, kemudian menabrak aturan sana sini, tidak peduli dengan aturan sana sini? Ya bukan begitu. Kanjeng Nabi mengatakan sedemikian, itu Kanjeng Nabi menyindir bagi kita. Kanjeng Nabi itu nyindir bagi orang-orang yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Ya tentunya karena malu, tidak punya rasa malu untuk bermaksiat kepada Allah. Bagi orang-orang yang sudah tidak malu lagi bermaksiat kepada Allah, tidak ada rasa malu lagi berbuat buruk di hadapan Allah, Kanjeng Nabi menyindir fasna ma syi'ta, lakukanlah sesukamu. Berarti Kanjeng Nabi ini sudah tidak peduli lagi dengan kita kalau kita tidak punya rasa malu. Kanjeng Nabi ini sudah acuh terhadap kita kalau kita tidak punya rasa malu di dalam diri kita. Nah itulah rasanya sakit yang lebih sakit, gak ada yang melebihi sakitnya diacuhkan oleh Kanjeng Nabi. Gak ada rasa pedih yang lebih pedih daripada kita itu tidak dipedulikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini yang kita harapkan syafaatnya fid dunya hatal akhirah. Saat ini di dunia sampai nanti di akhirat, yang kita harapkan adalah syafaat beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang kita harapkan pertolongannya, manusia yang kita harapkan syafaatnya, kok sudah tidak peduli lagi dengan kita, sudah acuh dengan kita, pasti itu rasanya sakit, pasti itu rasanya pedih. Loh, sampean diacuhkan sama istri saja sudah susah, sampean istri tidak peduli saja sudah kebingungan, apalagi kalau sampai Kanjeng Nabi yang tidak peduli, sampai Kanjeng Nabi yang acuh terhadap kita. Itu pasti rasanya sakit yang luar biasa. Kanjeng Nabi acuh seperti itu ya karena kita sudah hilang rasa malunya, sudah tidak malu lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa malu ini harus kita punya. Rasa malu ini sebagai seorang muslim harus dimiliki, agar rasa malu itu menjadi perisai bagi kita,
merasa selalu diawasi oleh Gusti Allah. Karena juga di dalam hadis Kanjeng Nabi mengatakan al-haya wal imanu qurina jami'an. Yang namanya rasa malu dan yang namanya keimanan qurina jami'an, selalu bersamaan. Faida rufi'a ahaduma, jika dicabut salah satunya, rufi'al akhar, maka hilanglah yang satunya. Artinya tidak ada keimanan jika tidak ada rasa malu. Orang itu kalau sudah tidak ada rasa malu lagi, maka yakin imannya juga dipertanyakan. Maka kata para ulama, yang termasuk dosa besar di antara syirik, di antara menyekutukan Allah, itu adalah hilangnya rasa malu. Kemudian orang-orang itu bermaksiat secara terang-terangan, sudah tidak malu lagi bermaksiat di hadapan umum, sudah tidak merasa lagi diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tidak ada rasa malu di dalam hatinya untuk selalu berbuat buruk di hadapan Allah, bermaksiat di hadapan Allah. Maka mudah-mudahan kita semua selalu menjaga sifat itu, agar kita juga imannya selalu kuat di hadapan Allah. Dengan dijaganya sifat malu, malu untuk bermaksiat, malu untuk berbuat buruk, maka otomatis kita sedang menjadikan diri kita itu menjadi orang yang beriman di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita benar-benar dianggap sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.